Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini kita melanjutkan materi kita yang sudah pernah ada, yakni menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, silahkan diikuti materi ini dengan seksama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Baik, kita awali dengan terlebih dahulu membaca Al-Quran Surah An-Nur ayat 2 tentang larangan zina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Baik, sebelum kita mengulas tentang inti ayat itu, mari terlebih dahulu kita identifikasi tajwid yang ada di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 2 yang barusan kita bacakan tadi. Pertama ada lafaz wazani. Nah, hukum bacaannya adalah al-syamsiyah. Alasannya karena alif lam bertemu huruf syamsiyah, yaitu zai. Alif lam yang dimaksud itu yang di depan huruf waw itu. Ya. Kemudian yang kedua fajlidu qalqalah sughra. Jadi qalqalah sughra yang dimaksud adalah huruf jim mati itu. Jadi membacanya fajlidu, jangan fajlidu. Nah, itu kubra. Kalau sughra fajlidu. Karena huruf jim berharakat sukun. Jimnya berharakat mati, maksudnya sukun itu. Kemudian ta'khudhukum bihima. Ada ikhfa safawi, ya, karena mim mati bertemu ba. Kum, ya, itu kan mim mati, di depannya ada huruf ba, bihima, maka itu bacanya dengung. Ta'khudhukum bihima, nah, ya, itu yang disebut dengan ikhfa safawi tadi itu, membacanya berdengung, mim matinya masuk ke ba. Kemudian yang keempat dinillahi. Nah, ini ada hukum bacaan mad tabi'i, ya, karena huruf dal di, ya, yang baris bawah itu berharakat kasrah dan diikuti ya sukun. Jadi di-nya panjang, dinillahi, ya. Sebetulnya kata-kata Allah juga itu mad tabi'i karena ada alif di atasnya itu, ya. Barisnya tegak di atas huruf lam itu, maka la-nya panjang juga. Dinillahi. Oke, selanjutnya in kuntum. Kun di depan kaf ada nun mati, ya. Kemudian di depannya ada ta. Nah, maka ini dibaca ikhfa namanya, ya. Atau berdengung juga. Contoh in kuntum, ya. Jadi ada dua kali ikhfa di situ, ya. Nun mati ketemu kaf dan nun mati bertemu ta. Kemudian yang keenam, wal yaumi. Di depan huruf waw itu ada huruf alif dan lam. Nah, alif dan lam itu disebut dengan al-qamariyah. Karena alif lam bertemu huruf ya, ya. Maka cara membacanya dihidupkan wal yaumi. Kemudian pada kata wal yaumi juga nomor 7 itu ada yang disebut dengan mad layyin. Ya, karena ada waw mati didahului oleh fathah. Ya. Jadi yaumi itu yang dimaksud dengan mad layyin tadi, wal yaumi. Kemudian ta'ifatun, mad wajib muttasil. Jadi
itu ada seperti alis di atas alif itu, di depannya ada huruf hamzah berbaris bawah, itu disebut mad wajib muttasil. Itu panjangnya 6 harokat ananda. Ta'ifatun, yang dimaksud 6 harokat itu 6 gerakan jari tangan. Kemudian yang ke-9 ta'ifatum mina. Itu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yang dimaksud di situ adalah ta tun itu bertemu mim, ya, baris 2. Nah, itu dibaca dengung 4 harokat. Ta'ifatum mina. Jadi yang dimaksud itu tummina. Nah, itu ya yang dimaksud idgham. Kemudian yang ke-10 sorry batuk, minal mu'minin. Nah, ini ada hukum bacaan mad arid lis sukun namanya. Karena ada mad tabi'i di depan mini, kata mini itu ananda, itu ada huruf nun berbaris bawah, ya. Nah, itu di depannya ada ya mati. Ya. Karena ada mad tabi'i. Mad tabi'i itu ya mati itu yang dimaksud bertemu huruf nun, ya, berharakat fathah. Nah, yang dimaksud di situ terletak pada waqaf. Jadi kalau kita berhenti misalnya di kata-kata mukminin, minal mukminin, jadi na-nya tidak boleh dibaca minal mukminina, mesti dimatikan. Dan karena itulah dia disebut mad arid bisukun. Boleh panjang sampai 6 harokat. Oke. Selanjutnya kosakata Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Ya, ada kata jaldah, artinya deraan, mi'ata 100, kulla wahidin minhuma, tiap-tiap seorang dari keduanya, fajlidu, maka deralah mereka, wazani, dan laki-laki pezina, azaniyatu, perempuan pezina. Ini bapak terbalik membacanya nih nak ya. Harusnya mulainya dari azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kemudian di bawahnya ada wala ta'khudhukum, artinya dan janganlah kalian mengambil bihima, pada keduanya, ra'fatun, belas kasihan. Jadi tidak perlu belas kasihan ketika dia didera itu menjalani hukuman zina itu ya. Fi dinillah, dalam agama Allah. In kuntum tu'minun, jika kalian beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir atau akhirat. Wal yashhad, dan hendaklah menyaksikan, adzabahuma, siksaan atau hukuman keduanya, ta'ifatum minal mu'minin, segolongan dari orang-orang beriman. Itu kosakata. Kemudian ini terjemahan surah An-Nur ayat 2. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah mereka masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, ini ketentuan Allah nak ya, bahwa orang yang berzina itu mesti didera dan tidak ada belas kasihan untuk mereka. Asbabun nuzul Quran surah An-Nur ayat 2. Sebab turunnya surah An-Nur ayat 2 ini adalah kisah dua orang badui yang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang mengatakan, maaf, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak laki-lakiku ini pernah menjadi pekerja orang ini, dan ternyata anak laki-lakiku ini berbuat zina dengan istrinya. Maka aku tebus anak laki-lakiku ini darinya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang yang alim, maka mereka mengatakan bahwa anakku dikenai hukuman 100 kali dera dan diasingkan selama 1 tahun, sedangkan istri orang ini dikenai hukuman rajam. Jadi adalah terbelakangnya, makanya ayat ini turun ya, untuk menegaskan hukum Allah tentang orang yang berbuat zina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sungguh aku akan melakukan peradilan di antara kamu berdua dengan berdasarkan kitabullah. Jadi bukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Budak perempuan dan ternak kambingmu dikembalikan kepadamu, dan anak laki-lakimu dikenai hukuman 100 kali dra, ya, dan diasingkan selama 1 tahun. Sekarang pergilah kamu, hai Unais, seorang laki-laki dari Bani Aslam yang ada di majelis itu, kepada istri lelaki ini. Tanyailah dia. Jika dia mengaku, maka hukum rajamlah dia. Maka Unais berangkat menemui istri lelaki Badui itu dan menanyainya. Akhirnya wanita itu mengakui perbuatannya, lalu ia dihukum rajam dengan dilempari batu sebesar genggaman tangan hingga mati. Nah, itu hukum rajam itu, nak, ya. Maka kalau tidak mau dikenai hukum rajam, jangan berzina. Nauzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah semoga dijauhkan. Isi kandungan Quran Surah An-Nur ayat 2. 1. Pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya. Maksudnya orang yang menjalani hukuman zina itu, hingga mencegah menjalankan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak jadi menghukum mereka. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi tidak boleh belas kasihan. Hukum Allah tetap wajib ditegakkan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Jadi tidak boleh sembunyi-sembunyi, mesti disaksikan di keramaian. Oke Ananda, ini yang terakhir, tugas, ya. Nah, ini tugasnya. Oke. Cukup jelas ya, nak, ya. Ini Bapak maksudkan supaya Anda juga membaca kembali materi ini. Oke, akhirnya Bapak mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.